Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sarifuddin, salah satu dosen pada program studi S1 Teknik Industri pada Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemodelan sistem. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKT-PT, khususnya aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah pemodelan sistem. Mata kuliah pemodelan sistem merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 pada program studi S1 Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Gunadarma. Mata kuliah pemodelan sistem ini memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah pemodelan sistem bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang dasar dalam mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh sebuah sistem dan pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam bidang kajian teknik industri. Pada mata kuliah ini akan membahas konsep dasar dan berpikir sistem, konsep model, definisi sistem dan perilaku sistem, penggambaran masalah dan situasi masalah, model sistem diagram sebagai representasi sistem, aplikasi hard operation research metodologi, dan soft system metodologi dalam penyelesaian masalah, formulasi model, parameterisasi model, verifikasi dan validasi model, analisis sensitivitas, dan implementasi model di bidang teknik industri. Capaian pembelajaran lulusan CPL Program Studi S1 Teknik Industri yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang teknik industri. Kemampuan untuk merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas dengan memperhatikan batasan yang diberikan. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK pada akhir perkuliahan ini adalah mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis permasalahan kompleks di dunia nyata atau real world. Mampu merencanakan, mengevaluasi sistem terintegrasi sesuai standar teknis dan keselamatan dan kesehatan lingkungan. Sistem pembelajaran di mata kuliah pemodelan sistem dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif, mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran mata kuliah pemodelan sistem ini dilakukan sebanyak 16 pertemuan yang terdiri atas perkuliahan sebanyak 14 pertemuan, 1 UTS, dan 1 UAS. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah pemodelan sistem tergantung pada pembelajaran yang akan disampaikan. Sedangkan model pembelajaran yang digunakan adalah sinkronus dan asinkronus. Model pembelajaran sinkronus merupakan proses belajar di waktu yang sama. Ada dua, yaitu sinkron langsung dan sinkron mic. Sedangkan model pembelajaran asinkronus merupakan proses belajar di waktu yang berbeda, menggunakan di kelas.gunadarma IC/ID. Sedangkan untuk evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah pemodelan sistem didapatkan dari kuis yang dilakukan sebanyak 3 kali, penugasan struktur baik secara mandiri ataupun kelompok dilakukan sebanyak 7 kali, lalu diskusi di mana nanti penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap mahasiswa. Dilakukan melalui vclass.gunadarma.ic.id.
Kemudian ada UTS dan UAS. Sedangkan sistem penilaian, nilai UTS bobot presentasinya sebesar 50%, terdiri atas kuis 10%, kehadiran dan keaktifan 10%, penugasan 10%, ujian 20%. Kemudian nilai UAS bobot presentasi sebesar 50%. Selanjutnya kita masuk ke materi pemodelan sistem di dalam RPS minggu ke-9 tentang parameterisasi sistem. Selanjutnya, kita masuk ke materi pemodelan sistem di dalam RPS pada minggu ke-9 tentang parameterisasi model. Berikut adalah referensi yang digunakan. Yang pertama adalah buku Decision Making in System Engineering and Management. Yang kedua, System Analysis Design and Development. Kemudian ada Mathematical Modeling. Kemudian ada buku pemodelan sistem yang ditulis oleh Dr. M. Simatupang. Dan ada satu lagi buku pemodelan sistem yang ditulis oleh Muhammad Arif. Kita masuk ke pendahuluan terkait dengan parameterisasi model. Suatu model atau formula umumnya itu terdiri dari 3 besaran. Ada yang disebut dengan variabel, ada konstanta, kemudian ada parameter. Bisa kita lihat nanti dari persamaan, misalnya Y sama dengan A tambah BX. Ya. Nanti yang variabel yang mana? Ada variabel dependen, ada variabel independen. Kemudian ada konstantanya. Nanti yang kita cari adalah parameternya. Nah, definisi parameterisasi model adalah penentuan nilai atau data inisialisasi awal yang dibutuhkan untuk menjalankan model simulasi. Jadi, parameter itu adalah atribut yang unik atau khas dari suatu objek atau populasi yang nilainya konstan. Parameter itu ditentukan oleh besarnya pengaruh lingkungan sistem, atau yang disebut dengan variabel tidak terkendali. Kemudian, model konseptual yang telah diformalkan dalam serangkaian kaitan variabel-variabel disebut kegiatan karakterisasi sistem yang menggambarkan definisi sistem nyatanya. Parameter yang terdapat pada karakterisasi sistem merupakan parameter sistem. Dan parameter yang dilibatkan dalam proses formulasi model disebut parameter formulasi. Bila formulasi menghasilkan model suatu sistem, maka parameter formulasi disebut parameter model. Model simbolik yang telah diverifikasi perlu dicari solusi formulasi matematik untuk mengetahui perilaku model. Namun, solusi suatu model dapat diperoleh setelah diketahuinya nilai-nilai numerik yang mewakili parameter. Permasalahan mencari nilai yang paling tepat ini yang disebut dengan estimasi parameter. Pendekatan dalam estimasi parameter tergantung pada sifat tersamar rumusan matematika model, apakah deterministik atau probabilistik. Adapun metode parameterisasi model bisa dilakukan dengan cara yang pertama itu metode objektif. Itu ada statistik ya dengan estimasi titik dan atau interval. Kemudian ada standar yang mengacu pada katalog atau sertifikasi yang baku. Contohnya ISO, DIN, SII, JIS, dan lain-lain. Yang kedua itu metode subjektif. Itu metode ini mengacu pada pendapat para pakar atau expert, pengamat atau reader, atau pengambil keputusan atau decision maker. Contohnya itu metode Delphi, proses hierarki analisis atau AHP. Kemudian yang ketiga itu ada metode kombinasi. Contohnya, misalkan G adalah parameter yang akan diestimasi, di mana G diperoleh dengan hubungan G sama dengan alfa kali beta. Alfa diestimasi secara subjektif, dan beta diestimasi secara objektif. Nah, sekarang kita masuk ke notasi. Notasi theta adalah parameter model yang tidak diketahui yang akan diestimasi. Jadi, theta dapat berupa skalar atau vektor. Nah, secara umum,
dibatasi dan termasuk dalam satu himpunan yang ditentukan sebagai bagian dari formulasi model. Contohnya, suatu model yang terdiri dari formulasi rantai Markov stasioner dengan dua status, atau formulasi matriks transisi satu langkah 2x2 sebagai berikut. Ada matriks P, ada batasan yang diberikan, kemudian ada PIJ-nya, di mana nanti J-nya itu sama dengan 1 sampai 2. Nanti bisa dihitung. Kemudian ada estimasi. Estimasi ini menghubungkan parameter model dengan parameter sistem melalui suatu basis satu-satu. Dalam banyak kasus, dimungkinkan untuk mendapatkan estimasi beberapa model melalui pengukuran langsung. Sebagai contoh, parameter berat atau panjang. Namun, sering tidak mungkin untuk mengukur parameter secara langsung, seperti kasus pemodelan kotak hitam. Maka, tidak terjadi hubungan satu-satu antara parameter sistem dan parameter model. Dalam kasus seperti ini, parameter model diestimasi dengan menggunakan data input dan output sistem. Data sistem yang tersedia untuk mengestimasi parameter di dalam data sistemnya diperoleh melalui pengamatan nilai-nilai variabel input dan output pada kasus sistem statis, dan melalui data waktu yang lalu pada kasus ini. Nah, data yang ada sering tidak mencukupi dan dalam banyak hal tercampur dengan faktor-faktor eksternal. Contohnya, variabel diukur dengan mencatat nilai-nilai pada waktu sesaat secara diskrit. Sebagai pengganti data yang lengkap, kita hanya mempunyai data parsial karena beberapa informasi hilang akibat pengambilan sampel. Di sisi lain, variabel diukur dengan menggunakan perlengkapan fisik atau sensor. Nilai yang diukur akan berbeda dengan nilai sebenarnya. Tak ada yang disebut dengan gangguan pengukuran. Ini nanti berpengaruh kepada nilai galat atau error, apakah kecil atau besar. Kalau nilai galat atau errornya kecil, ini bisa diabaikan. Tapi kalau nilai galatnya atau besar, perlu pertimbangan khusus gitu ya. Kemudian ada deterministik dan stokastik. Dalam sistem deterministik tidak terdapat ketidakpastian, uncertainty. Namun, sistem yang ada jarang berbentuk deterministik. Tetapi, jika ketidakpastian itu kecil, maka dapat diabaikan dan sistem dapat dipandang sebagai sistem deterministik dan cukup dimodelkan dengan formulasi deterministik. Dalam kasus ini, parameter model dapat diperoleh dengan menggunakan panjang atau jumlah data yang relatif kecil dan estimasinya adalah deterministik. Dalam kasus stokastik, variabel sistem berubah dalam suatu cara atau pola yang tidak dapat diperkirakan. Sebagai konsekuensinya, maka suatu estimasi yang didasari pada panjang atau jumlah data yang terbatas adalah acak atau random. Ini dapat dicirikan baik melalui fungsi distribusi peluangnya atau dalam terminologi waktu. Kemudian, aspek-aspek parameterisasi. Yang pertama itu, estimasi parameter itu dapat dilakukan dengan baik jika tersedia data mengenai sistem nyata yang baik. Data yang baik itu bergantung kepada ketersediaan data, kualitas data, variability data, dan kecukupan data. Berikut adalah contoh, misalnya parameterisasi model yang dapat dilihat sebagai pada contoh berikut, yaitu penentuan parameterisasi model di mana W sama dengan A tambah B kali A. Di mana W itu berat badan, A tinggi badan, A B parameter. Mungkin dari rumusannya, kelihatannya sederhana, namun kalau kita sering ke puskesmas, atau ke dokter gitu ya, sering ada dinding hubungan antara tinggi badan dan berat badan. Nah, untuk menyelesaikannya, kita kan bisa berangkat dari data. Bisa dilakukan pengukuran langsung terhadap berat badan dan tinggi badan. Kemudian dilakukan pendekatan
statistik, kemudian diukur atau diestimasi A dan B-nya. Nah, syarat estimasi yang baik itu terkait kan tadi pengukuran langsung. Berarti sampel yang kita ukur itu apakah dia mewakili populasi atau bukan gitu ya. Nanti bisa dilihat dari parameter statistiknya, dari mean, mode, varian, range, dan lain-lain. Kemudian nanti bisa kita uji hipotesis ya dengan alfa dan beta tertentu. Hasil optimasi dari sampel mungkin mengandung kesalahan ya, alfa dan betanya dari si ukuran kualitas gitu ya. Apakah misalnya nanti hipotesis nolnya diterima atau ditolak ya. Kemudian kita masuk ke berikutnya, data. Terkait dengan availability-nya atau ketersediaan data. Terus bagaimana pengumpulan datanya? Datanya ada data sekunder, data yang sudah ada ya dari sumber data, kemudian ada data primer, mencari sendiri melalui survei dan kemudian yang berikutnya adalah masalah quality. Ini terkait dengan akurasi atau ketelitian tergantung pada cara mengumpulkan data, cara mengolahnya, kemudian kapan dapat data dikumpulkan. Nanti seberapa jauh penyimpangan atau dapat ditoleransi. Ketiga, C-nya, quantity, ini terkait dengan kecukupan data. Berapa N yang diinginkan. Ya. Kemudian D, variability data, itu mencakup titik-titik data pada range interval. Ini sangat mempengaruhi kualitas ya. Contoh misalnya pendekatan least square. Y sama dengan A tambah BX gitu ya. Dengan nanti B-nya bisa kita cari, tentu nanti A-nya juga bisa kita tentukan. Kemudian di sini bisa kita lihat ya, variansnya dari persamaan tadi Y sama dengan A tambah BX. Kemudian ada titik-titik ini, kemudian nanti didapatkan standar error of estimate. Ya. Kemudian ada lagi bentuk garis ini ada kita lihat ya garisnya ada titik di sini, titik-titik data. Kemudian ketika garis ini sebenarnya berbeda gitu ya bila yang diamati sampai X kecil ya, maka B kuadratnya kecil, terjadi kesalahan bentuk garis. Kan kalau terjadi kesalahan bentuk garis, ini akan makin besar gitu ya, maka pengambilan teks yang lebih besar. Jadi maksudnya adalah, jadi kalau antara 3 garis ini nanti, kita melihat dari ininya, atau kuadrat B-nya ya. Kemudian, aspek-aspek parameterisasi, ada yang kedua adalah estimasi bila dilakukan dengan melakukan pengukuran secara langsung. Misalnya pengukuran massa benda, hitungan jumlah loket pelayanan, pengukuran berat barang, kemudian yang ketiga kesulitan dalam ketersediaan data untuk penentuan parameter dapat diatasi dengan penggunaan standar yang berlaku, data dari sistem sejenis, kemudian perkiraan atau judgment. Keempat, itu jenis dan dari sistem juga menentukan upaya penentuan parameter dalam sistem. Ada sistem deterministik, ya relatif memerlukan jumlah data yang sedikit untuk mendapatkan suatu parameter tertentu. Kemudian ada sistem probabilistik, umumnya memerlukan jumlah data yang lebih banyak untuk mendapatkan nilai suatu parameter. Nah, ini yang ketiga ada syarat estimator ya, statistik sampel. Yang pertama itu tidak bias, atau nilai harapan expected plus statistiknya sama dengan parameter yang diduga. Kemudian ada estimasi, estimator mempunyai variansi minimum gitu ya. Kita lihat nanti, kalau penyimpangan terhadap harga rata-rata, nanti akan berpengaruh pada standar deviasi terkecil. Jadi nanti makin baik data, nanti akan semakin efisien. Jadi nanti bisa dilihat di sini dari gambar 1 dan 2,
yang terbaik adalah gambar yang kedua. Kemudian ada konsisten, gitu ya. Ada data yang diambil sedikit, standar deviasinya besar. Jika data yang diambil banyak, standar deviasi kecil, lebih akurat dengan menambah sampel N semakin konsisten, gitu ya. So, N kuadratnya akan semakin kecil. Oke, di sini ada tugas atau latihan terkait dengan analisis hubungan berat badan dan tinggi badan ya dengan menentukan parameter model. Jadi di sini ada data sebanyak 20, kemudian ada tinggi badan, ada berat badan. Nanti bisa dilihat di P-Class ya, soalnya sudah di-upload di P-Class. Jadi nanti bisa dikerjakan mengenai hubungan antara berat badan dan tinggi badan untuk menentukan parameter model. Oke, insya Allah nanti akan kita kumpulkan minggu depan pada hari Kamis jam 9.30. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kira-kira contoh deterministik dan probabilistik itu seperti apa ya, Pak? Kalau yang disebut dengan deterministik, misalnya contoh sederhananya, kalau misalnya deterministik kan misalnya jarak, kalau misalnya dari Depok ke Jakarta, itu kan jaraknya bisa tetap ya, itu udah pasti, udah tetap, udah bisa ditentukan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia probabilistik, misalnya waktu tempuh misalnya dari Jakarta ke Depok, atau sebaliknya, kalau waktu tempuhnya misalnya pagi-pagi sekali, ini masih rendah gitu ya. Terus kemudian pas waktunya nanti jam 7 gitu ya, ada kemacetan, waktu tempuhnya akan berubah gitu ya. Kemudian kalau misalnya nanti jam siang lagi, berubah lagi. Sore berubah lagi. Jadi ada unsur, kalau di probabilistik itu ada unsur peluangnya gitu ya. Itu bedanya ininya, contohnya. Oke, mungkin ada lagi? Silakan. Saya Pak Fikri? izin bertanya. Iya Pak. Izin bertanya Pak, dalam menguji kecukupan data itu ada nggak sih Pak minimal umum data yang diperlukan dalam menguji kecukupan data tersebut? Terima kasih Pak. Oke. Jadi kalau misalnya terkait dengan kecukupan ini jumlah datanya atau kecukupan datanya, memang ada beberapa tergantung permasalahannya ya. Mungkin di buku-buku statistik ada yang mengatakan jumlah datanya misalnya 30, kemudian kalau misalnya seperti di kuesioner mungkin ada rumusan tertentu gitu yang berbeda gitu ya. Terus kemudian yang jadi bisa kita lihat nanti apakah misalnya kalau tadi ada populasi, ada sampel. Kemudian kalau populasinya kalau sampelnya apakah dia sifat-sifatnya sama dengan populasinya gitu ya. Kemudian ada juga cara mencari yang lain adalah dengan melihat selang kepercayaannya. Kalau misalnya selang kepercayaannya 95%, kan ada rumusannya ya. Nanti bisa dicari jumlah N-nya berapa. Kalau misalnya selang kepercayaannya misalnya 99%, tentukan datanya mungkin lebih banyak gitu ya. Seperti itu ya. Fikri ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih atas kedatangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama.